Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Hidayanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen S1 dari Universitas Widyatama. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis CV Fulgen yang akan membuka cabangnya di Kota Bandung. Poin yang akan saya jelaskan ada di sini. Yang pertama ada analisis pasar, yang kedua analisis kapasitas produksi, yang ketiga standarisasi proses produksi, yang keempat evaluasi kinerja, yang kelima strategi pemasaran, yang keenam sistem informasi manajemen, dan yang terakhir risiko bisnis. CV Fulgen merupakan perusahaan di bidang fashion yang kini banyak digandrungi oleh banyak kalangan, terutama kaum wanita. Kini, CV Fulgen membuka cabang baru di pusat kota Bandung, yaitu dengan merangkap ke dalam bisnis hijab. Strategi yang pertama adalah strategi dalam perencanaan atau planning sistem produksi. Di sini ada analisis pasar. Fulgen melihat peluang pada produk ini karena peminat dari hijab pasmina ini tidaklah sedikit. Walaupun telah banyak pesaing, namun Fulgen yakin bahwa para pelanggan tidak hanya sekedar mencari produk hijab, tetapi para pelanggan akan mencari produk hijab yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Sebelum melakukan produksi, tentu hal yang pertama dilakukan adalah dengan merencanakan sistem yang akan dilakukan, yaitu produk apa yang akan dibuat, bagaimana proses produksi tersebut, berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk proses produksi, dan di mana proses produksi tersebut akan dilakukan. Yang pertama, ada produk apa yang akan dibuat. CV Fulgen akan memproduksi produk hijab kekinian untuk wanita. Salah satunya hijab pasmina. Alasan Fulgen memproduksi hijab pasmina adalah karena hijab ini telah digemari oleh banyak kalangan, karena hijab ini sudah menjadi tren di kalangan kaum wanita. Yang kedua, bagaimana proses produksi tersebut? Proses produksi hijab adalah proses yang terbilang mudah, karena hanya mengandalkan ketelitian dan kerapihannya saja. Bahan yang diperlukan pun hanya kain seruti dengan ukuran 200 kali 75 cm untuk satu hijab. Lalu kain yang telah dipotong sesuai ukuran hanya perlu dirapikan bagian pinggir kain dengan menggunakan mesin jahit. Yang ketiga, berapa biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi? Biaya yang diperlukan untuk membuat 50 hijab pasmina dengan ukuran 200 kali 75 cm adalah sekitar Rp2.420.000. Harga tersebut hanya untuk biaya bahannya saja, yaitu kain seruti. Untuk biaya alat-alat seperti gunting, mesin jahit, meteran kain, kapur hijab, jam, kapur jahit, jarum, dan benang, yaitu sekitar Rp3.350.000. Yang keempat, di mana proses produksi tersebut akan dilakukan. Karena produksi ini merupakan cabang baru, maka proses produksi akan dilakukan di tempat yang telah disediakan dalam cabang baru tersebut. Lalu ada penjadwalan atau scheduling sistem produksi. Yang pertama ada analisis kapasitas produksi. Langkah ini merupakan hal yang harus dilakukan, yaitu dengan menentukan berapa jumlah yang akan diproduksi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan produksi, dan berapa biaya yang diperlukan untuk setiap produksi. Yang pertama, ada berapa jumlah yang akan diproduksi. Untuk penjualan selama 1 bulan, Fulgen akan mempersiapkan sekitar 400 pieces untuk stok selama 1 bulan. Dengan jumlah tersebut, Fulgen yakin akan dapat memenuhi jumlah permintaan dari para pelanggan. Terkecuali jika ada pesanan khusus, maka Fulgen akan menambahkan jumlah produksi yang harus dilakukan. Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan produksi? Berdasarkan jumlah produksi yaitu 400 pieces per bulan, maka Fulgen harus melakukan produksi sekitar 400 pieces selama 1 bulan atau 100 pieces selama 1 minggu untuk kedepannya. Lalu, berapa biaya yang diperlukan untuk setiap produksi? Jika untuk 50 pieces hijab Fulgen memerlukan biaya sebesar Rp2.420.000, maka untuk pembuatan 400 pieces dalam sebulan, Fulgen perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp19.360.000. Dan untuk biaya alat-alat yaitu sebesar Rp3.350.000 untuk penggunaan satu orang yang memproduksinya. Jika terdapat 4 orang yang memproduksi hijab tersebut, maka Fulgen
perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp13.400.000. Jika ditotalkan biaya alat dan bahan untuk membuat 400 pieces hijab, maka Fulgen perlu menyiapkan biaya sebesar Rp32.760.000. Tentu biaya itu hanya dikeluarkan di awal saja sebagai modal dalam proses produksi. Untuk selanjutnya, Fulgen hanya perlu mengeluarkan biaya untuk bahannya saja. Lalu ada controlling. Yang pertama ada standarisasi proses produksi. Fulgen perlu membuat sebuah SOP atau standar operasional produksi dalam proses produksi. Contohnya dengan membuat standar kualitas dalam produk yang diproduksi. Dengan itu, Fulgen akan tetap mempertahankan kualitas produk yang akan diterima oleh pelanggan. Yang kedua ada evaluasi kinerja. Dalam setiap produksi, Fulgen harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan pekerjaan. Tujuannya agar proses produksi terus berkembang dan apabila ada kesalahan dalam proses produksi, Fulgen akan mendapatkan solusi untuk diterapkan dalam jangka panjang. Lalu ada strategi pemasaran. Strategi yang dapat dilakukan Fulgen adalah dengan mengikuti zaman, yaitu menggunakan media sosial sebagai sarana pemasaran, misalnya dengan menggunakan aplikasi Instagram dan TikTok. Dalam aplikasi tersebut, Fulgen dapat mempromosikan produknya bukan hanya untuk penjualan, tetapi untuk menginformasikan produknya. Dan juga untuk menginformasikan bahwa Fulgen memiliki produk yang berkualitas untuk diperjualbelikan. Jika pelanggan telah mengetahui dan merasakan apa saja kelebihan yang dimiliki Fulgen, maka para pelanggan akan membeli produk ini berulang-ulang karena setiap orang tidak mungkin hanya mempunyai satu hijab. Selain menggunakan media sosial, Fulgen juga dapat melakukan cara konvensional yaitu dengan menyebarkan brosur kepada orang-orang yang berada di sekitar cabang tersebut. Lalu sistem informasi manajemen. Informasi akan selalu dibutuhkan dalam keberlangsungan sebuah bisnis. Informasi dapat didapatkan dari internal maupun eksternal. Informasi internal contohnya adalah dengan selalu mengupdate informasi yang didapat dari perusahaan. Misalnya, informasi SDM, apakah memungkinkan untuk melakukan produksi, atau informasi tentang keuangan yang dapat mempengaruhi proses produksi, dan juga informasi tentang pengembangan dan perbaikan yang harus selalu dilakukan oleh Fulgen agar perusahaan dapat selalu berkembang di kemudian hari. Lalu, informasi eksternal didapatkan dari pihak luar, yaitu informasi tentang persaingan yang ketat atau perubahan tren mode. Di sini ada risiko bisnis. Yang pertama ada risiko strategis. Yaitu perubahan tren mode. Ada beberapa risiko yang mungkin akan dialami oleh Fulgen. Yang pertama adalah risiko strategis, di mana perubahan tren mode dapat terjadi kapan saja. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan selalu up to date tentang tren masa kini. Informasi tentang tren tersebut dapat dijadikan acuan dalam pembuatan produk terkini. Lalu ada persaingan yang ketat. Risiko yang mungkin terjadi adalah risiko persaingan. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan terus melakukan inovasi, mempromosikan, dan menginformasikan tentang apa saja keunggulan yang didapat dari Fulgen. Lalu yang kedua ada risiko operasional. Risiko operasional ada gangguan produksi. Gangguan produksi bisa saja terjadi dalam setiap produksi, misalnya kerusakan alat produksi, kegagalan pasokan listrik, dan lain sebagainya. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan persediaan cadangan alat produksi atau menyediakan genset sebagai pengganti listrik apabila terjadi kegagalan pasokan listrik. Lalu ada kualitas bahan baku. Risiko selanjutnya adalah kualitas bahan baku, yaitu bahan baku yang terjadi penurunan kualitas atau habisnya persediaan bahan baku dari supplier ini bisa terjadi kapan saja. Pencegahan yang dilakukan adalah mencari pemasok lain yang menyediakan bahan baku yang serupa dengan kualitas yang sama. Lalu ada keterlambatan pengiriman. Fulgen harus selalu memantau dan memastikan agar pengiriman bahan baku dapat selalu tepat waktu. Yang ketiga ada risiko kepatuhan. Pelanggaran hak kekayaan intelektual. Fulgen harus mempunyai desain atau merek yang sudah terdaftar resmi untuk meminimalisir tuntutan hukum dan kerugian finansial. Lalu ada kepatuhan terhadap standar kerja.
Fulgen harus selalu memperhatikan hak buruh, keamanan kerja, dan peraturan kesehatan dan keselamatan kerja, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Lalu yang keempat ada resiko keuangan. Permintaan pasar yang menurun dapat menjadi resiko yang sangat serius. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan selalu mengikuti tren mode dan menyiapkan tempat lain untuk berdagang. Contohnya dengan membuka online store atau agar jangkauan penjualannya lebih luas. Lalu ada penurunan penjualan. Resiko selanjutnya adalah penurunan penjualan. Hal yang dapat dilakukan agar tidak terjadi penurunan penjualan adalah dengan selalu melakukan inovasi dengan mengikuti tren terkini dan terus melakukan promosi agar tidak terjadi penurunan penjualan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.